Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh berbahagia pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Jemaat Galang Ninggyang Abian Base. Tidak terasa kita sudah berada di hari terakhir di bulan Mei ini. Hari Selasa tanggal 31 Mei 2022. Tentunya saya berharap Bapak Ibu semua ada dalam keadaan baik karena kasih anugerah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Karena itu marilah kita mengawali hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan dan kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan agar sungguh-sungguh kita dapat menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini dalam terang firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu menaikkan syukur atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam istirahat kami, dan di pagi yang indah karunia Tuhan ini, kami boleh memasuki hari ciptaan-Mu yang baru di dalam keadaan baik. Untuk mengawali segala tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini, kami rindu mendasarinya dengan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berada di hadirat-Mu. Karena itu kami memohon Engkau mengampuni dan menyucikan kami, sehingga kami layak untuk menghampiri kekudusan-Mu. Pada pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa-Mu agar kami dimampukan untuk memahami dan memelihara firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ini doa permohonan kami ya Bapa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang disediakan bagi kita pada hari ini diambil dari dua bacaan, yaitu dari Mazmur 106 ayat 4 dan Efesus 4 ayatnya yang ke-7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Dari Efesus 4 ayat yang ke-7 berbunyi, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya berikan tema wujud perhatian Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kata perhatian memiliki makna pemusatan tenaga dan psikis tertentu pada suatu objek. Seseorang dikatakan memiliki perhatian kepada orang lain jika ia mau mendengar, mau melihat, dan bertindak melakukan sesuatu untuk orang yang diperhatikannya. Dalam ayat Mazmur yang kita baca pada pagi hari ini, kita melihat adanya seruan pemazmur kepada Allah agar Allah mau memperhatikan umatnya demi keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada orang-orang yang mau percaya kepadanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat ini kita juga melihat ekspresi kerinduan pemazmur akan kemurahan dan keselamatan yang dari Tuhan. Ekspresi ini merupakan pengakuan akan keberdosaan manusia yang dapat kita baca mulai ayatnya yang ke-6. Yang sejak nenek moyangnya sudah berbuat dosa. Dalam situasi keberdosaan itulah manusia sangat membutuhkan kemurahan dan keselamatan dari Tuhan.
Jika tidak, maka manusia akan binasa dalam keberdosaannya. Jadi Mazmur ini merupakan pengakuan akan kebaikan Tuhan pada satu sisi dan pengakuan akan keberdosaan manusia pada sisi yang lain. Kedua sisi ini tidak mungkin untuk menyatu. Namun karena kasih setia dan kemurahan Tuhan yang tidak berkesudahan memungkinkan kita manusia yang berdosa untuk menghadap hadirat-Nya dan melantunkan pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Nya. Hari ini pemazmur mengajak kita untuk membuat pengakuan tentang kebaikan, kasih setia dan kemurahan Tuhan, serta di sisi yang lain pengakuan tentang keburukan atau keberdosaan kita sebagai manusia yang sesungguhnya sangat dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Orang percaya pasti mengaminkan hal ini. Setiap orang pasti pernah merasakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan dapat mewujud dalam berbagai bentuk dan cara di dalam hidup kita. Cobalah kita merenungkan dan bertanya kepada diri kita, apa saja kebaikan dan kasih setia Tuhan yang kita sudah terima sampai saat ini. Pengalaman setiap orang tentu sangat berbeda-beda, karena di dalam Efesus 4 dikatakan bahwa Tuhan mengaruniakan kasih karunia-Nya menurut ukuran Kristus, sehingga kasih karunia Tuhan tentu dirasakan berbeda oleh satu orang dengan yang lainnya. Kita boleh menikmati kehidupan sampai saat ini hanya karena kasih setia Tuhan. Sekalipun sampai hari ini kita masih merasakan situasi sulit karena pandemi COVID-19. Kita patut memuji Tuhan karena kasih setia-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Kita telah merasakannya. Kita sedang menikmati kasih karunia Tuhan, dan kita akan terus menerima kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Di sisi lain, kita harus mengakui bahwa walaupun Tuhan tidak pernah, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita, seringkali kita sebagai manusia memberontak, hidup menurut keinginan kita, bahkan kita hidup berkanjang di dalam dosa-dosa kita. Sebagai orang percaya, kita pun mengakui bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari dosa. Sebab menurut Paulus di dalam Roma 3 ayatnya yang ke-23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Baiklah kita juga merenungkan dosa-dosa apa saja yang telah kita lakukan sampai saat ini. Kita tidak perlu membela diri. Kita tidak perlu mencari-cari alasan untuk pembenaran diri di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, yang kita katakan dan yang kita lakukan. Tugas kita adalah mengakui di hadapan-Nya. Sebab jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebagaimana dikatakan di dalam firman-Nya 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika tidak ada alasan bagi kita, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur dan memuliakan Tuhan. Dan juga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengakui dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Namun demikian, pesan penting bagi kita pada pagi hari ini adalah
bahwa setiap orang percaya jangan pernah berhenti bersyukur dan memuliakan Tuhan. Bahkan dalam keberdosaan kita pun kita tetap penting untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan tidak dapat dihentikan oleh siapapun dan oleh apapun juga, termasuk oleh dosa-dosa kita. Tidak akan mampu menghentikan kasih setia Tuhan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih setia Tuhan adalah kekuatan dan jaminan bagi kita di dalam menjalani kehidupan. Kasih setia Tuhan adalah pegangan kita untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah setia memegang teguh iman percaya kita di dalam segala keberadaan kita. Dan mengucap syukurlah karena kasih setia Tuhan yang dilimpahkan kepada kita, serta hendaklah pengakuan penyesalan, pertobatan dan komitmen kita di hadapan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dimungkinkan untuk meraih anugerah dan kasih karunia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur, pujian dan hormat hanya kepadamu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk tetap setia, bersyukur dan mengakui segala dosa kami di hadapan-Mu, sehingga kami dilayakkan untuk terus menerima dan menikmati kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk tetap teguh di dalam iman percaya kami. Kuatkanlah kami untuk mengerjakan bagian kami di dalam meraih kasih setia dan anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Pada pagi hari ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang masih ada di dalam keadaan sakit ataupun yang ada di dalam berbagai pergumulan yang berat, yang mungkin secara manusia tidak sanggup untuk kami melewatinya. Kami mohon berkat dan lawatan Tuhan untuk menolong setiap anak-anak-Mu yang bergumul dan berjuang dalam keberadaan mereka. Jika Tuhan berkenan, biarlah mereka boleh melewati setiap pergumulan yang ada, dan atas pertolongan, kekuatan yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Sehingga di dalam syukur dan sukacita, kami boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jika pada pagi hari ini kami akan kembali menunaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan bagi kami masing-masing, Tuhan kiranya memberkati, memampukan kami dan melakukannya dengan baik dan penuh hormat dan takut akan Tuhan, sehingga semuanya akan menjadi kesaksian yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat menjalani kehidupan pada hari ini dalam kasih dan karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom.